Faqama, akhirnya Nabi Yusuf berdiri, beranjak. Wa wadda'a ahlas sijni, berpamitan kepada rekan-rekan seselnya, rekan-rekan sepenjara. Wada'a lahum, dan Nabi Yusuf mendoakan mereka. Doanya Nabi Yusuf untuk para nabi yang ada di dalam sel. Doanya gini, di dalam disebutkan Allahumma atif alaihim qulubal akhyar wala ta'umma alaihim al akhbar. Doanya Nabi Yusuf ketika mau bebas, sik didongakno kanca-kanca narapidananya. Allahumma atif alaihim qulubal akhyar wala ta'umma alaihim al akhbar. Ya Allah, jadikanlah hati-hatinya orang yang baik, hatinya orang yang baik sayang kepada mereka semua. Entah itu polisi, entah itu presiden atau bupati, wali kota, pemerintah daerahnya atau orang-orang lain. Jadikan mereka semua sayang, hati mereka semua, hati orang baik sayang kepada mereka ya Allah. Wala ta'umma alaihim al-akhbar. Jangan kau bikin umum, jangan kau bikin umum berita mengenai mereka ya. Jangan kau umbar kejelekan mereka di luar sana ya Allah. Kan biasa wong nek mlebu penjara sing ngrasani dulur tok tangga-tangga ya kanca-kanca. Nek masalah apa kasus apa tersebar. Makanya doanya Nabi Yusuf gitu. Ya Allah, jangan kau umbar kejelekan mereka, berita tentang mereka terhadap orang-orang ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmu sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi al anjumi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin wa ashabin lana fi dinina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil jud wal karam manba'il ilmi wal hilmi wal hikam wa barik wa sallim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan tafsir surat Yusuf ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Wa qala al-maliku tuni bi astakhlishu li nafsi falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha' nusibu bi rahmatina man nasha'u wa la nudhi'u ajral muhsinin wa la ajrul akhirati khairul lil ladzina amanu wa kanu yattaqun. Menindaklanjuti tentang ucapan Nabi Yusuf untuk memperjelas dirinya bahwasanya tidak bersalah.
terhadap raja, khususnya kepada juragannya atau Kitfir al-Aziz, suami Siti Zulaikha. Di antara yang diucapkan Nabi Yusuf, padahal Nabi Yusuf minta bebas dari penjara itu tujuannya liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib, agar Kitfir al-Aziz, juraganku atau tuanku, mengetahui bahwasanya aku tidak pernah mengkhianati dia untuk berselingkuh dengan istrinya bil ghaib, dalam keadaan ketika beliau tidak hadir di rumah. Wa annallaha la yahdi kaidal khainin, sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang berkhianat, yang melakukan tipu daya kepada bosnya atau tuannya. Kemudian Nabi Yusuf mentawadukkan dirinya karena Allah dengan ucapan wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Tidaklah aku memberikan kebebasan kepada nafsuku. Jadi sini karena Nabi Yusuf manusia juga Allah beri nafsu. Aku tidak membebaskan hawa nafsuku untuk berbuat salah, berbuat lalim, berbuat maksiat, karena sesungguhnya nafsu itu kebanyakan mengajak urusan yang jelek. Illa ma rahima rabbi, kecuali seseorang yang Allah kasihani, yang Allah rahmati, yang Allah sayangi, sehingga Allah memaksumkan dia, menjaga dia dari bermaksiat. Karena Nabi Yusuf kan nabi, dilantik menjadi nabi pada saat Nabi Yusuf di penjara. Inna rabbi ghafurur rahim. Biar jelas, kemarin dijelaskan inna nafsa wahidatun walaha sifatun, sesungguhnya nafsu itu satu cuma, tapi sifatnya yang banyak. Fa awwalu amriha takunu ammaratan bisu, permulaan urusan nafsu itu kebanyakan merintah yang jelek, maksiat. Tad'u ila syahawati, yang mengajak pemiliknya untuk melampiaskan kesenangannya atau syahwatnya, syahwat makan, syahwat tidur, syahwat kepada wanita, pokok yang enak-enak ke hati itu namanya syahwat. Watamilu ilaiha, dan agar nafsunya condong berbuat syahwat. Wala tubali, dan tidak pernah peduli mana yang jelek mana yang baik. Wahadhi nafsul kufar wal usatil musarrin, nafsu ammaroh, nafsu yang sering ngajak urusan yang jelek, malas ngaji, malas ibadah, itu nafsunya orang kafir, dan nafsunya orang beriman yang ahli maksiat, yang maksiatnya musirin. Musirin itu tekun, maksiatnya tekun, istiqomah. Jadi bukan hanya ibadah yang istiqomah, tekun. Israr itu berarti maksiatnya tekun. Fa idza aradallah lahal huda, ketika Allah berkehendak ingin memberikan hidayah kepada nafsu, ja'alalaha wa'idhon ya'muruha wa yanhaha, maka Allah akan jadikan nafsu menjadi pemau'idhah, penasehat yang bisa memerintahkan tuannya agar menjalankan ibadah dan melarang yang punya dari bermaksiat kepada Allah. Fahina idin, di saat itu tasiru lawamatan, nafsu menjadi nafsu yang lawama. Lawama itu nafsu yang banyak mencaci makinya. Maiduni katanya orang Jawa, maidu. Talumu sahibaha alal istikabir radail, yang mencaci maki pemiliknya untuk melakukan hal yang hina. Fa insya'u an dzalika mujahadatuhu wa taubatu wa ruju'u li khaliqi. Dari situ ketika nafsu itu mulai menghina dirinya sendiri, maka muncul keseriusan dia dalam beribadah, taubat dia, kembalinya dia kepada Sang Pencipta. Makanya kemudian disebut nafsu lawama. Nafsunya orang yang mau bertobat itu lawama. Nafsunya orang senang maksiat namanya nafsu ammarah. Innan nafsa la ammaratun bisu. Kalau sudah tobat nafsunya lawama, pasti itu mencaci maki dirinya sendiri. Kenapa aku kok bodoh ya, kok berbuat maksiat. Kastanya rata-rata itu kalau sudah mati atau sebelum mati Allah izinkan tobat, sehingga mencaci maki dirinya sendiri. Ketika dipuji gara-gara istiqomah ibadah oleh orang lain,
maka dia tidak berpengaruh, tidak ngefek pujian manusia itu. Karena dia tahu dirinya sendiri. Siapa aku? Aku orang yang doyan maksiat. Pujian orang itu tidak benar gitu. Terus yang ketiga, fa'idza katsura 'alaiha wastamara. Ketika nafsu itu sudah terlalu sering bertobat, terlalu sering atau istiqomah dalam beribadah, syarat mutmainnatan sakinatan, maka nafsunya semua manusia akan menjadi mutmainnah, tenang, anteng, tahta qadaillah wa qadari, di bawah naungan keputusan Allah dan takdir Allah, radiyatan bi ahkamihi, rela dengan semua hukum Allah, fatastahiqu minallah al-ataya wat tuhaf, sehingga nafsu berhak mendapatkan karunia anugerah dari Allah yang kemudian disebut nafsu mutmainnah. Bagaimana firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu yang mutmainnah, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi, masuklah dalam golongan hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah surgaku. Jadi nafsu yang masuk surga itu nafsu mutmainnah toh. Kalau nafsu ammarah itu, jadi semua penghuni surga itu nafsunya mutmainnah, nafsu yang tenang, nafsu yang tidak mungkin curang, tidak mungkin berani durhaka, nafsunya nurut. Ketika sudah sampai di nafsu mutmainnah, wa hadza maqamul wasilin, inilah makomnya orang-orang yang sudah wusul, sudah sampai kepada Allah. Wakilah bahkan dikatakan yusamma maqamas sairin, makomnya orang-orang yang berjalan menuju jalannya Allah. Saya teringat kemarin pada saat bahas tafsir surat Ad-Dukhan, pas di ayat Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin yaghshan nasa hadza 'adzabun alim. Ini dukhan ini ada yang mentafsirkan dukhan yang dimaksud bukan asap, tapi asap yang keluar dari perutnya orang kafir Quraisy Mekah pada saat kelaparan 7 tahun tidak dihujani oleh Allah. Fa'ajadabat al-ardu washtaddat bihimul ju' ila an ra'au min siddatihi kahai'atid dukhan bainas sama'i wal ardi. Karena 7 tahun di Mekah tidak Allah hujani setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, sehingga bumi Mekah menjadi musim paceklik, kekeringan, dan terjadilah sangat kehausan dan sangat lapar karena semua petani gagal panen. 7 tahun tidak hujan berarti sawahnya gagal panen. Sekaligus makanan, kan semua makanan manusia itu dari tumbuh-tumbuhan kalau kita pikir, beras, gandum, bahkan binatang pun itu makan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di bumi. Kalau sudah buminya kering, nandur apa saja tidak mungkin cugul kan. 7 tahun tidak hujan, ya kehausan dan kelaparan pernah terjadi di Mekah itu. Karena permintaan mereka sendiri ingin membuktikan kenabian Nabi Muhammad, Abu Sufyan diharap diutus menemui Rasulullah ke Madinah. Muhammad, buktikan kalau memang engkau itu Nabi, saya diutus oleh tokoh-tokoh Quraisy, doain kami, sumpahin kami, bahasa sekarangnya gitulah. Akhirnya Nabi berdoa. Jadi dari saking laparnya sampai kelihatan sama seperti asap yang ada di antara kolong langit dan bumi. Jadi sampai saking luwe ini wetenge saking ngukus to kaya. Jadi di kota Mekah itu sampai kayak kelihatan asap. Nah, ada yang mengartikan, mentafsirkan dukhan itu seperti itu. Itu menurut riwayat sahabat bahwa qaulu Ibni Abbas wa Muqatil Mujahid wa Abdullah bin Mas'ud. Falamma staddal amru alaihim ja'u Abu Sufyan faqala ya Muhammad. Ketika sudah dahsyat ya penderitaan yang dialami orang kafir Quraisy karena 7 tahun tidak hujan, Abu Sufyan ini datang lagi menemui Rasulullah ke Madinah yang kedua kali. Kan sebelumnya Nabi doanya gini, karena mereka itu istihza'an bika ya Muhammad, la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin bal hum fi syakki yal'abun
mereka ragu-ragu tentang ajaranmu, mereka mempermainkanmu Muhammad, mereka meremehkanmu. Akhirnya Nabi Muhammad doa, Allahumma a'inni alaihim bisab'in kasab'i Yusuf. Berarti ada kaitannya dengan sejarah surat Yusuf. Makanya ini saya singgung kembali. Nabi doanya gini, Allahumma a'inni alaihim, ya Allah tolonglah aku untuk membuktikan kerasulanku, kenabianku kepada orang kafir Quraisy Mekah. Bisa main dengan musim paceklik 7 tahun, krisis moneter 7 tahun, kasab'a Yusuf, sebagaimana yang telah engkau berikan kepada kaumnya Nabi Yusuf. Itu doanya Nabi. Akhirnya Mekah pun juga 7 tahun tidak hujan, sama seperti Mesir 7 tahun tidak hujan. Sebagai mimpinya raja siapa kemarin? Rayyan bin Al-Walid. Kita lanjut ini biar tuntas. Karena 7 tahun tidak hujan, akhirnya Abu Sufyan bin Harb diutus lagi yang kedua kalinya untuk menemui Nabi Muhammad ke Madinah. Lalu Abu Sufyan bilang gini kepada Kanjeng Nabi, ya Muhammad, cita ta'muru bisilatirrahim. Engkau datang katanya diperintah untuk menjalin silaturahim. Orang Mekah itu saudaranya panjenengan semua, satu keturunan Quraisy. Orang yang bernama Quraisy pertama itu banyak Kanjeng Nabi yang bernama An-Nadhr bin Kinanah. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah. Orang disebut Quraisy, bangsa Quraisy berarti keturunan An-Nadhr bin Kinanah. Kanjeng Nabi itu keturunan An-Nadhr bin Kinanah. Abu Sufyan bin Harb, Abu Jahal pun keturunan An-Nadhr bin Kinanah. Siksa embak kabeh. Mosok sampean tega melihat orang Mekah itu mati kelaparan, mati kehausan. Dirayu Kanjeng Nabi agar mau mendoakan lagi agar Mekah dihujani. Wa inna qaumaka qad halaku, wahai Muhammad, kaummu banyak yang hancur, banyak yang mati kelaparan, kehausan. Fad'ullaha ayyakshifa anhum, tolong doakan kembali agar Allah melapangkan penderitaan mereka. Fada'a lahum bil matar, akhirnya Nabi mendoakan agar hujan turun kembali ke kota Mekah. Fanazalah, turun beneran, wastamarra alaihim sab'ata ayyam. Ketika hujan turun ternyata 7 hari tidak berhenti-berhenti. Berarti overdosis hujannya. Kalau sudah 7 hari tidak berhenti-berhenti, 24 jam kali 7, berapa jam hujan? Deras lagi. Pertama kali hujan seneng kegirangan orang kafir Quraisy Mekah, tapi sekali hujan langsung 7 hari. Akhirnya banjir, rumah banyak roboh, sawahnya banyak kehanyut banjir, harta bendanya juga gitu. Hatta tadarraru min kasratihi, sampai mereka mendapatkan kesengsaraan, penderitaan gara-gara kebanyakan air hujan. Faja'a Abu Sufyan wa talaba minhu. Setelah Abu Sufyan pulang kembali ke Mekah, suruh balik lagi ke Madinah. Muhammad doanya jangan overdosis, secukupnya aja hujannya, jangan sampai 7 hari tidak berhenti. Wa talaba minhu ayyad'uwa bi raf'ihi. Abu Sufyan datang yang ketiga kalinya agar Nabi Muhammad segera berdoa lagi kepada Allah agar hujan cepat diangkat lagi, dihentikan. Fada'a fartafa'a, akhirnya Nabi doa dan hilang beneran hujannya, berhenti beneran. Itu pelajaran. Umat-umat terdahulu itu banyakan pengkuh. Kenapa kok doakan tidak hujan 7 tahun? Biar mereka itu lapar. Orang itu kalau lapar nafsunya itu nurut, ya guys. Makanya orang Mekah itu baru banyak yang masuk Islam di era Fathu Mekah setelah tidak dihujani 7 tahun itu. Demikian pula kaumnya Nabi Yusuf, baru mereka bertobat. Saudara-saudaranya Nabi Yusuf yang memusuhi Nabi, mereka bertobat ketika musim paceklik, kelaparan. Orang itu kalau perutnya lapar nurut kalau dinasehati ya. Tapi kalau perutnya kenyang itu biasanya bangkang, nyangga, nentang ya. Makanya ini li'anna min sya'nin nufus, karena sifatnya nafsu itu annaha idza syabu'at wa katsura 'alaihil khair. Nafsu itu kalau perutnya kenyang dan banyak melakukan kebaikan, takabbarat, maka nafsu itu sombong.
Wa taghat, dan nafsu itu menjadi jahat. Wa baghat, dan senang maksiat. Tuh, kalau perutnya kenyang. Fa idza ja'at wastadda bil alam, ketika nafsu itu dalam keadaan perut lapar dan sangat mengalami penderitaan, zalat, maka nafsu itu menjadi hina, merasa hina. Wa saghrat, merasa kecil. Wa tawadhu'at, dan tawadu. Wa raja'at lil haqqi, dan mau kembali kepada Tuhannya, kepada Tuhan yang Maha Hak. Mesin wong nek luwe itu biasanya ya kalem, ndak jahat. Tapi di wetenge warok gampang nafsuan, gampang ngamukan. Tapi nek luwe mau ngamuk gimana, mau berantem gimana, ndak punya tenaga. Males ngomong, tenaganya loyo. 5 warodah. Karena ada hadis Nabi Muhammad, Annallahu ta'ala lamma khalaqan nafsa, pada saat Allah menciptakan hawa nafsu, menciptakan nafsu, qala laha, Allah berfirman kepada nafsu, man ana, siapa aku, katanya Allah. Allah bertanya kepada nafsu, siapa aku? Lalu nafsu menjawab, qalat lahu anta anta, panjenengan panjenengan, wa ana saya. Jadi nafsu itu sombong. Awal mula Allah ciptakan, nafsu itu ditanyai sama Allah, man ana, siapa aku? Dan nafsu jawab, anta ana. Kamu saya. Nggak mau, gengsi mengakui Allah sebagai Tuhannya. Makanya tadi firmannya, fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu dalam golongan hambaku. Butuh dipaksa, nggak mau mengakui dirinya, saya hambamu, panjenengan Tuhanku. Gengsi nafsu. Fa'alqaha fi bahril ju', akhirnya karena nafsu itu sombong, tidak mau tawadhu, tidak mau nurut ke Allah, Allah lemparkan nafsu itu dalam lautan lapar. Fadzalat, di saat itu akhirnya nafsu merasa hina, merasa rendah diri. Waqalat, dan nafsu berkata, antallah la ilaha ghairuk, panjenengan adalah Allah, tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali panjenengan. Wa minhuna, oleh karena itu, karena tarbiyatul arifin nufusahum bilju, kebanyakan orang-orang arif billah, orang-orang yang kenal Allah, mentarbiah dirinya sendiri, melatih dirinya sendiri, mendidik dirinya sendiri, mendidik nafsunya dengan sering lapar. Tidak harus puasa, sering lapar. Dulu Kanjeng Nabi itu pernah dikasih dokter dihadiahi sama seorang raja Nasrani yang diajak masuk Islam, tidak mau, yaitu Raja Muqawqis. Kanjeng Nabi ngutus sahabat delegasi untuk mengajak Raja Mesir waktu itu bernama Raja Muqawqis, diajak masuk Islam. Dia penganut setia ajaran Injil Nabi Isa. Raja Muqawqis itu penganut Nasrani, Kristen. Tapi dulu namanya masih Nasoro atau Nasrani, belum Kristen, belum. Raja Muqawqis diajak masuk Islam. Beliau masih mikir-mikir dulu, musyawarah dengan para pendetanya, para rahibnya. Hasil keputusan, yes, minta maaf aja kepada utusan itu, sampaikan kepada nabimu. Dia nabi ya, punya kitab sendiri apa meneruskan kitabnya nabi kami? Punya kitab sendiri, namanya apa? Al-Quran. Ciri-cirinya gimana? Gini dijelaskan, ajarannya gimana, dijelaskan secara detail sama utusan itu. Sahabat yang nabi utus, nabinya tidak nemu sendiri. Hanya ini sebagai akad damainya. Kalau dulu orang kafir diajak masuk Islam tidak mau, maka akad damai, bayar pajak. Tapi ngasih hadiah, beberapa hadiah yang dikirimkan ke Kanjeng Nabi. Di antara yang dihadiahkan adalah seorang dokter yang mahir, yang dipersembahkan oleh Raja Muqawqis untuk kebutuhan umat Islam. Barangkali nanti nabimu atau para sahabatnya, kaumnya sakit, biar dia yang ngurusi, saya kasih dokter yang mahir. Sesampai di Madinah, dokter yang dibawa oleh sahabat ini, pemberian Raja Muqawqis yang tidak mau masuk Islam, tetap diterima sama Kanjeng Nabi semua hadiahnya, dibuat keperluan umat Islam. Tapi dokternya itu suruh pulang sama Rasulullah, irji ila ahlik, pulanglah kamu ke keluargamu. Kamu kalau ikut orang Islam, kamu tidak masuk Islam gimana? Begini ya, kamu pulang, kasihan anak istrimu. Tidak usah, lu
ini saya diperintahkan oleh raja saya untuk menjaga umat Islam yang sakit, nanti biar saya yang ngobati, saya nyarikan obat atau meracikan obat-obatannya. Tidak usah, kami sudah punya obat dari segala macam penyakit, katanya Kanjeng Nabi. Loh kok bisa gitu? Setiap manusia pasti punya penyakit dan pernah sakit. Kami insya Allah tidak akan sakit kalau sesuai resep Al-Quran kami. Maksudnya gimana? Di Al-Quran itu ada ayat, di ajaran kami itu ada ayat, kulu washrobu wala tusrifu, makanlah sesukamu, minumlah sesukamu, wala tusrifu, tapi jangan berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Apa obat dari segala macam penyakit itu? Nahnu qaumun, katanya Rasulullah, nahnu qaumun la nakul hatta naju wa idza akalna la nasba. Kami itu kami itu umat Islam adalah kaum yang dimana kalau kami makan nunggu perut lapar, kalau kami makan tidak pernah kenyang. Jadi obat dari segala macam penyakit sesuai ajaran Al-Quran, kulu washrabu wala tusrifu, itu ada ajaran wasat sederhana. Maksudnya gimana? Idza akalna la nakul hatta najua wa idza akalna la nasba. Kami tidak makan sebelum perut kami lapar. Kalau kami makan tidak pernah kenyang. Kalau pingin kamu tidak pernah sakit, kalau pingin kamu tidak butuh dokter, maka janganlah kamu makan sebelum perutmu lapar. Ketika kamu makan jangan sampai kenyang. Itu obat dari segala macam penyakit, resepnya Nabi Muhammad. Makanya banyak para dokter non muslim yang masuk Islam gara-gara resepnya Nabi Muhammad itu. Nah, kita kan enggak, sering bukan kenyang tapi kekenyangan. Kenyang itu boleh tapi jangan kekenyangan. Lapar itu boleh tapi jangan kelaparan. Kelaparan itu bukan ajaran Islam. Kekenyangan juga bukan ajaran Islam. Yang ajaran Quran itu yang penting kenyang dan lapar. Boleh kenyang jangan kekenyangan, boleh lapar tapi jangan kelaparan. Kalau kelaparan sakit mah akhir. Kalau kekenyangan akhirnya ya itu malas ibadah. Nih kalau ngaji ngantuk. Kekenyangan, perutnya kenyang. Warken. Kalau ngaji ngantuk, ibadah malas karena perutnya kenyang. Coba kita ikut Nabi, tidak makan sebelum perut kita lapar. Kalau makan tidak pernah kenyang. Hanya ada Syekh Ali Al-Khawas itu ngamalkan hadisnya Nabi, hasbu bni Adam luqaimatun yukimna sulbahu. Cukup bagi manusia adalah beberapa suap makanan yang bisa menegakkan tulang rusuk punggungnya. Hasbu bni Adam luqaimatun yukimna sulbahu. Ini hadis ini. Cukup bagi manusia beberapa suap makanan untuk meluruskan atau menegakkan tulang rusuk punggungnya. Luqaimat ini jamak yang ditazhir, diikutkan wazan fuailat. Penelitian ulama yang dimaksud luqaimat minas salas ila tis'in, dari 3 suapan sampai 9 suapan, itu baru luqaimat. 90-an, 30-an boleh, 50-an boleh, 70-an boleh, 90-an 9 suapan, itu luqaimat. Kita berapa suapan setiap makan? Satu piring nasi itu berapa kalian? Satu suap tapi satu genggam, satu suapnya dibergem wah, pingin hatinya lenturin tidak bisa atau seru. Minimal, karena wadahnya perut manusia itu beda-beda kan. Ada yang kecil, ada yang besar, ada sedang. Bahasa luqaimat atau bahasa sederhana makan itu tergantung orangnya. Yang penting ya jangan kekenyangan, dan yang penting jangan kelaparan. Yang penting ada isinya. Kalau lapar makan, kalau lapar makan. Bahkan torikonya ulama itu
memindahkan makanan pokok kita itu kepada hal-hal yang tidak sewajarnya. Dari nasi mungkin ganti bubur, dari bubur ganti lontong, dari lontong menjadi buah-buahan tanpa butuh nasi, sampai dari buah-buahan sampai ke air. Banyak orang dulu itu hanya minum air tapi kenyang, sama kayak makan nasi, tapi butuh latihan, tidak bisa langsung proses seperti itu. Ini setengah rolas, sudah 30 menit. Kita lanjut malam Jumat mendatang. Tapi harapan saya itu ada pertanyaan. Nanti yang tidak jelas yang saya sampaikan tadi sampai tanyakan. Atau tidak tanya masalah ini tidak apa-apa. Kita lanjut untuk ayat yang 54. Kembali ke sejarah Nabi Yusuf itu saya. Karena kemarin itu terpotong keterangannya. Makanya saya terangkan lagi bab nafsu ini. Saya teringat di surat Ad-Dukhan. Luqaimatun, sampean baca bareng-bareng hadisnya tadi. Hasbu bani Adam, Hasbu bani Adam, luqaimatun yuqimna sulbahu. Ayat Qur'annya kulu washrabu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak senang orang yang berlebih-lebihan. Allah di apa itu di kitab Ta'lim Muta'alim, salah satu yubghidhuhumullah bila dzambin. Ada 3 orang yang tidak disenangi Allah meskipun dia tidak dosa. Yang pertama di antaranya itu al-mutakabbir, orang yang sombong. Orang yang sombong. Terus al-akul, orang yang banyak makan. Orang yang banyak makan ini tidak keagen makan. Orang yang sombong. Al-akul wong akeh mangane, al-mutakabbir orang yang sombong. Yang ketiga saya lupa. Ada yang ingat? Di kitab Ta'lim Muta'alim salah satu, oh iya, orang yang banyak tidurnya. Orang yang banyak tidurnya. Iki wis teko ya. Ibu kuncinya. Oh kita. Apa tambah ya? Tambah 10 menit ya. Ono yang kayak teko iki seakan. Ndak kaumanan. Ya, an-niyam, orang yang banyak tidur. Al-akul, al-mutakabbir, an-niyam, orang yang banyak tidur. 3 orang itu yang tidak senang. Banyak tidur, banyak makan, dan sombong. Waqala al-maliku tuni, saya baca ini aja surat Yusufnya. Waqala al-maliku, ketika Nabi Yusuf dipastikan bebas, akhirnya sang raja bilang, "U'tuni bihi, datangkan Yusuf agar menemui aku, bebaskan dari penjara. Astakhlishu li nafsi, aku minta agar Yusuf dijadikan bodyguardku, orang terdekatku. Aj'alhu khalisan li duna syarikin." Jadi asistennya. Faja'ur rasul, akhirnya utusan itu datang menemui Nabi Yusuf untuk bebas. Waqala ajibil malika, lalu sang utusan bilang kepada Nabi Yusuf yang ada di penjara, kabulkan permintaan rajamu. Panjenengan gak bisa keluar, ini ada kesempatan. Karena ini utusan ini bolak-balik sampai 4 kali nemuin Nabi Yusuf. Ditemui tidak langsung mau bebas, suruh nemui raja lagi. Ditemui tidak mau, suruh nemui raja. Sampai ini keempat kalinya. Keempat kalinya dia bilang, ajibil malika, kabulkan permintaan raja agar kamu berkenan untuk bebas. Ono wong katik dibebasno ambek polisi tidak langsung gelem. Ambek presiden langsung gelem. Nabi Yusuf ini. Faqama, akhirnya Nabi Yusuf berdiri, beranjak. Wa wadda'a ahlas sijni, berpamitan kepada rekan-rekan seselnya, rekan-rekan sepenjara.
Wa da'a lahum, dan Nabi Yusuf mendoakan mereka. Doanya Nabi Yusuf untuk para nabi yang ada di dalam sel. Doanya gini, ini di dalam disebutkan Allahumma atif alaihim qulubal akhyar wala ta'umma alaihim al akhbar. Doanya Nabi Yusuf ketika mau bebas, sik didongakno kanca-kanca narapidananya. Allahumma atif alaihim qulubal akhyar wala ta'umma alaihim al akhbar. Ya Allah, jadikanlah hati-hatinya orang yang baik, hatinya orang yang baik sayang kepada mereka semua. Entah itu polisi, entah itu presiden atau bupati, wali kota, pemerintah daerahnya atau orang-orang lain. Jadikan mereka semua sayang, hati mereka semua, hati orang baik sayang kepada mereka ya Allah. Wala ta'umma alaihim al-akhbar. Jangan kau bikin umum, jangan kau bikin umum berita mengenai mereka ya. Jangan kau umbar kejelekan mereka di luar sana ya Allah. Kan biasa wong nek mlebu penjara sing ngrasani dulur tok tangga-tangga ya kanca-kanca. Kene masalah apa, kasus apa kira tersebar. Makanya doanya Nabi Yusuf gitu. Ya Allah, jangan kau umbar kejelekan mereka, berita tentang mereka terhadap orang-orang ya Allah. Itu. Wala ta'umma alaihim al-akhbar. Setelah mendoakan dan berpamitan kepada teman-teman seselnya, mereka banyak nangis, merasa kehilangan, ditinggalkan orang yang mereka cintai, dan banyak yang beriman kepada Allah. Di situ hikmahnya. Jadi hikmahnya Nabi Yusuf ditakdir di penjara biar semua preman-preman yang ada di dalam sel itu bertobat, beriman kepada Allah. Hikmahnya karena dakwah di dalamnya. Summa utasala wala bisa siaban hasanan. Sebelum ketemu raja, Nabi Yusuf sempat mandi dulu karena orang di penjara kan jarang atus. Makanya mandi dulu dan pakai pakaian yang bagus. Bahkan di sini dijelaskan ungkapan barusan itu inna mimma yambaghi inda dukhul ala salatin. Dianjurkan ketika kita semua mau ketemu pemerintah atau raja, presiden, bupati, wali kota dan semacamnya, dianjurkan at-toharo, bersuci dulu. Jadi toharo dulu, mandi, wudu, biar ucapan kita bersih, hati kita bersih. Terus pemerintah yang kita hadapi ini dia menjadi pemerintah yang adil, pejabat yang adil. Jadi sebelum ketemu raja, pejabat, entah itu polisi, kita itu dianjurkan mandi dulu, tohara dulu, biar hati pimpinan itu juga bersih, tafaul dengan tohara yang kita lakukan. Wa tahsinul hay'ah, dan memperindah keadaan, pakai pakaian yang bagus. Jadi bukan hanya ketemu Allah, kita sunat berpenampilan indah, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Tapi mau ketemu pejabat itu pakai pakaian indah, biar tingkah laku mereka juga indah gitu loh. Tafaulnya di situ rahasianya. Wa hadhi siyab yahtamilu annaha kanat indahu au arsalalahul malik. Pakaian yang dipakai Nabi Yusuf setelah mandi itu ada yang bilang itu memang pakaian Nabi Yusuf sendiri yang sudah Allah persiapkan, dan juga ada yang bilang pakaian yang dikirimkan oleh raja. Kalau lihat kisah Nabi Yusuf pada saat dibuang saudaranya di dalam sumur, itu langsung dibawakan gamis surga oleh malaikat Jibril, sehingga sumur itu menjadi terang. Ini gamis pemberian langsung, warisan langsung dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada saat Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, nak mempan dibakar, itu pakai gamis surga ini. Kemudian gamis ini sama Nabi Ibrahim diwariskan kepada Nabi Ishak. Lalu gamis ini diwariskan kepada Nabi Yakub oleh Nabi Ishak. Lalu gamis ini diwariskan kepada Nabi Yusuf. Itu anehnya, gamis sebesar itu ya bisa diperkecil, ditaruh di leontin kalung yang dipakai Nabi Yusuf. Namanya gamis surga ya, gamis ajaib. Kemungkinan gamis itu yang dipakai. Nabi Ibrahim nak mempan dibakar karena pakai gamis itu, gamis surga. Kita lanjut karena ada yang baru datang ini.
nambah 5 menit. Terus ketika mau keluar, falamma kharaja sijni, di saat Nabi Yusuf keluar dari penjara, kataba ala babihi, Nabi Yusuf sempat nulis sesuatu di pintu penjara. Apa yang ditulis? Tulisannya gini: hadza baitul bulugh wa qabrul ahya wa samatatul a'da wa tajribatul asdiqa. Tulisan. Jadi sempat-sempatnya nulis di pintu penjara itu dengan kata-kata gitu. Hadza baitul bulugh. Ini rumahnya orang-orang dewasa, orang-orang yang sudah balik. Karena tidak ada anak kecil yang masuk penjara. Itu ucapan Nabi Yusuf itu. Ini rumahnya orang-orang yang sudah balik, orang-orang yang sudah dewasa, remaja. Terus yang kedua, ini adalah kuburul ahya, kuburan bagi orang-orang yang masih hidup. Nah, penjara kan tidak enak. Ini kuburan bagi orang-orang yang masih hidup. Ada yang pernah masuk penjara sini? Penjara orang tuanya sendiri, nggak boleh keluar rumah. Ini kuburannya orang-orang yang hidup. Terus yang ketiga, sama tatul a'da. Ini tempat yang membuat hati musuh-musuhnya bahagia. Hasilnya musuh itu yang berhak di penjara, tapi karena dia menang di pengadilan, akhirnya lawannya yang masuk sel, sehingga dia bahagia. Ini tempat atau rumah yang membuat hati musuh bahagia. Terus yang terakhir, wa tajribatul asdiqa. Ini tepat untuk uji nyali, untuk eksperimen. Uji nyali, uji cobanya orang-orang yang jujur. Dan tidak semua orang yang masuk penjara itu orang yang jelek. Kadang-kadang orang jujur karena kalah di pengadilan, kalah pengacara, akhirnya kalah dalam persidangan, dia yang dijerumuskan. Uji nyali, Nabi Yusuf diuji nyalinya, sehingga gara-gara di penjara sabar hatinya, meskipun aslinya tidak bersalah, diangkat derajatnya menjadi Nabi Allah. Pada saat keluar dari sel, wadakhala alaihi, akhirnya memenuhi panggilan raja. Annau lamma dakhala sallama alaihi bil arabiyah. Pada saat keluar dari sel, Nabi Yusuf uluk salam dengan bahasa Arab kepada Raja Royan bin Al-Walid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan salam bahasa Arab. Karena salam itu beda-beda. Salamnya orang Madura Glenon, jawabannya Kinyatoren. Salamnya orang Jawa nyun sewu, nggih monggo. Ini salam bahasa Jawa. Salamnya orang misal Sunda, sampurasun, rampes, jawabannya kayak gitu. Kalau salamnya orang Arab, assalamualaikum, waalaikumsalam. Salamnya orang Inggris gimana? Ini apa? Salamnya orang Inggris ya apa? Niki guru bahasa Inggris. Salame wong Jawa nyun sewu, nggih monggo. Kadang ya susuk 500. Nyun sewu karena itu salam. Nabi Yusuf salam dengan pakai bahasa Arab. Bukan pakai bahasa Mesir, tapi bahasa Arab. Karena beda bahasa Mesir sama bahasa Arab. Arab itu berarti resmi, kayak contohnya penyanyi-penyanyi Mesir mengucapkan kolbi aja albi. Kan ya berarti bukan bahasa Arab. Kolbi aja albi, kaf jadi J, J jadi G, kan itu. Jibril jadi Gebril. Itu bukan bahasa Arab asli. Campuran. Maka meskipun Raja Royan bin Al-Walid ini orang Mesir, tidak semua orang Timur Tengah bahasanya Arab. Pada saat dibahasai Arab, faqala al-Malik, Raja Royan bilang kepada Nabi Yusuf, mahadzal lisan, bahasa apa ini yang kamu pakai itu? Qala lisanu ammi Ismail. Ini adalah bahasanya pamanku Nabi Ismail. Katanya Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf bin siapa? Yakub. Yakub bin Ishak.
Ishak bin Ibrahim. Nabi Ishak punya saudara kandung tapi beda ibu, bernama Nabi Ismail. Nabi Yusuf kalau bilang Nabi Ismail ami, paman. Meskipun Mbah Ering katanya bahasa kita, Mbah Ering. Nabi Yusuf bin Nabi Yakub bin Nabi Ishak. Nabi Ishak saudaranya Nabi Ismail. Ketika Raja Royan bin Al-Walid tanya kepada Nabi Yusuf, ini kamu pakai bahasa apa? Ini bahasa Arab, bahasanya pamanku Ismail, karena Nabi Ismail diutus untuk bangsa Arab. Ini Nabi di pinggir Ka'bah itu ada tempat kayak busur panah namanya Hijir Ismail. Terus tidak jauh dari situ ada tempat yang bernama Makom Ibrahim. Berarti Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu diutus bangsa Arab. Di sekitar Ka'bah itu ada Hijir Ismail, ada Makom Ibrahim. Nabi Yusuf bilang kepada Raja Royan, ini bahasa pamanku Ismail. Tsumma da'alahu bil Arabiyah, bil Ibroniyah. Lalu Nabi Yusuf mendoakan Raja Royan bin Al-Walid dengan bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani dengan bahasa Arab itu beda. Bahasa Ibrani. Kalau bahasa Suryani hanya didampit yang bahasa Suryani. Karena tegang kabeh. Jadi diului salam bahasa Arab sehingga Raja Royan bin Al-Walid nak ngerti. Terus didoakan dengan bahasa Ibrani. Faqala lahu, akhirnya Raja Royan bin Al-Walid tanya lagi, ma hadzal lisan aidan. Ini bahasa apa lagi yang kamu pakai ini? Ini bahasa Ibrani, hadzal lisanu abai. Inilah bahasa nenek moyangku. Inilah bahasa ayahku Yakub. Inilah bahasa mbahku Ishak. Inilah bahasa buyutku Nabi Ibrahim. Jadi mbahku Nabi Ishak itu bahasa Ibrani. Orang Yahudi itu bahasa Ibrani. Orang Israel itu bahasa Ibrani. Tuh. Jadi pakai dua bahasa. Salam bahasa Arab, mendoakan pakai bahasa Ibrani. Sehingga Raja Royan bin Al-Walid tidak ngerti. Wa kanal Malik yatakallam bisab'ina lisanan. Padahal Raja Royan bin Al-Walid ini menguasai 70 bahasa. Tapi dua bahasa ini yang tidak dia tahu. Raja Royan bin Al-Walid ini terkenal raja yang menguasai 70 bahasa. Bahasa asing. Walam ya'rif hadzainil lisanain. Tapi bahasa Arab dan bahasa Ibrani Raja Royan tidak paham. Wa kana kullama takallama bilisanin. Di saat Raja Royan ngobrol atau berdialog dengan Nabi Yusuf, anehnya dengan satu bahasa yang dia pakai, yang dipakai oleh Raja Royan, ajabahu Yusuf bihi. Nabi Yusuf juga bisa menjawab, menirukan bahasa Raja Royan. Di situ Raja Royan tambah mantep. Jadi Raja Royan mengeluarkan bahasa apa saja, Nabi Yusuf itu bisa menjawab sesuai bahasa yang dipakai Raja Royan. Ajabahu Yusuf bihi fata'ajjabal malik min amrihi ma'asigari sini. Akhirnya Raja Royan bin Al-Walid kagum, heran kepada Nabi Yusuf. Padahal umurnya masih muda, masih umur 30 tahun, tapi bisa menguasai semua bahasa yang aku kuasai. Berapa bahasa Raja Royan tadi? 70. Cuma bahasa Arab sama bahasa Ibrani tidak tahu. Tapi Yusuf bisa lebih pengetahuan bahasanya dariku. Ini diantara mukjizatnya Nabi Yusuf. Ya, sampai kalau belajar bahasa apa saja, kursus bahasa Inggris, bahasa Arab, jangan lupa Fatihah Nabi Yusuf. Dan Raja Royan ini wali nih, wali umatnya Nabi Yusuf. Beriman ini kepada Allah, Raja Royan. Li'annahu kana idzaka ibna salasina sana. Pada saat itu Nabi Yusuf umurnya 30 tahun. Salah sa'ata asyara minha muddata iqamati ma'azulaikha wasijen. 13 tahun adalah waktu di mana Nabi Yusuf tinggal serumah dengan Siti Zulaikha dan tinggal di penjara. Itu totalnya 13 tahun. Mungkin 7 tahunnya di penjara, yang
5 tahun sama Siti Zulaikha sebelum ada fitnah itu. Wa sab'ata asyara qabla, dan 17 tahun sebelum ketemu Siti Zulaikha dan Kitfir al-Aziz. Jadi ketika hidup bersama keluarganya dibuang ke sumur itu umur 17. Dijual ke Kitfir al-Aziz umur 17. Hidup serumah dan waktu tinggal di penjara totalnya adalah 30 tahun. Hidup serumah dengan Kitfir al-Aziz dan Siti Zulaikha 13 tahun ditambah dengan di penjara. Di penjaranya semisal 7 tahun, berarti tinggal serumah dengan Kitfir al-Aziz dan Siti Zulaikha 5 tahun atau 6 tahun. Intinya totalnya itu 13 tahun. Ketika dibuang sama saudara-saudaranya umur 17. 17 tambah 13 berarti 30 tahun. Jadi di saat Nabi Yusuf bebas dari penjara umurnya 30. Di sini ada yang umur 30 tahun. 32. Waktu itu Nabi Yusuf belum menikah, gitu loh. Jadi perlu catat. Nabi Yusuf umur 30 durung rapi. Ini Mas Kiki umur berapa? 35. 35. Tapi Nabi Hamid jawab, Nabi Yusuf masih umur 30 durung rapi, wong yang ganteng. Embel-embel. Wa ala hadza fa da'wahu li ibadatillah fi sijn. Hati dakwanya Nabi Yusuf untuk nyembah Allah di penjara, imanubuwatun qoblal arba'in, adalah pelantikan Nabi Yusuf menjadi seorang nabi sebelum umur 40 tahun. Au nasihatun minhu lidini abaihi, atau hanya sekedar sebuah nasihat meneruskan dakwah mbah-mbahnya untuk dakwah di penjara. Al adatil ulama wa ta'sisan linubuwati, sebagaimana adat kebiasaan para ulama mewarisi para nabinya, para leluhurnya. Jadi sebelum dilantik jadi nabi. Jadi ada pendapat ulama Nabi Yusuf dilantik jadi nabi umur 30 atau 33 tahun. Ada yang bilang umur 40. Kemudian di ayat di Al-Qur'an falamma balau asyuddahu atainahu ilman wa hukman. Ketika umur Nabi Yusuf 33 tahun, Allah sempurnakan ilmu pengetahuannya, wawasannya. Kita lanjut pembahasan ini setelah Nabi Yusuf diangkat menjadi orang kepercayaan raja. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya episode ini. Mudah-mudahan kita dapat barokah cerita ini. Allah kirimkan rahmat untuk kita punya keturunan soleh, barokahnya Nabi Yusuf, barokahnya Nabi Muhammad SAW. Kita punya pasangan hidup yang solehah zahir batinnya, keturunan yang soleh solehah zahir batinnya, selamat dan bahagia ya dunia sampai akhirat, jadi hamba-hamba Allah yang dicintai Allah dan dicintai Rasulullah SAW. Dan semoga kehidupan kita dalam urusan dunia, agama, akhiratnya itu dituntun jalan hidupnya oleh Allah, jalan yang Allah ridhoi dan diridhoi oleh Nabi Muhammad SAW, diridhoi oleh kedua orang tua kita dan bapa kita, dan diridhoi oleh guru-guru kita. Ala diniyat wa ala kulliyatin sholihah wa ala kulli man wasalafus sholih bi Nabil Mustafa wal Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Siri asraril Fatihah. Alhamdulillah alladzi atamani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad bi fadli subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.